Jadi menjadi anggota dewan itu tidak hanya sekedar menjadi dewan, tapi mengabdi menjadi dewan, menjadi penyambung lidah dan hati masyarakat. Oke. Makanya saya berharap orang yang masuk politik itu harus yang sudah selesai dengan diri. Jadi kos politik yang hari ini saya jalani pun, saya gunakan pun sebenarnya reongan, gotong royong. Gitu. Kita hadir ke saung petani, kita ngopi. Kita turun ke rumah Bu Bang Ugan, Benar. kita ngopi. Kumpul masyarakat konstituen di pendopo kita ngopi. Benar. Ke kondangan kita ngopi. Tajiahan kita ngopi. Kesunatan kita ngopi. Ke maulimahan pernikahan kita ngopi. Luar biasa. Kepuludan kita ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur Salembur. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz, pembawa podcast di Bravo Channel Indonesia Selalu di Hati. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah pastinya familiar dengan masyarakat Kabupaten Bogor, Kang Rizky. Rizky. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang damang? Alhamdulillah, sabang sulna. Alhamdulillah damang. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lebih sibuk sosialisasi karena pengabdian di kabupaten sebagai anggota DPRD 2 periode kita lanjutkan yaitu jenjang yang lebih luas dan tinggi, yaitu DPRD Provinsi Jawa Barat. Oh iya, saya lupa kenalin, ini Kang Rizky ini calon anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem, nomor satu, Nasdemnya nomor 5. Ya kan, jadi kalau nantilah itu sosialisasinya nambah. Kang Rizky, tapi rumah masih di Ciampea? Saya kebetulan tinggal di Ciampea, Desa Tegalwaru. Tegalwaru ya. Aktivitas banyak di sana. Berarti sekarang lagi fokus-fokusnya nih sosialisasi sama teman-teman ya, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat ya. Itu ceritanya, saya pengen tahu nih Kang. Ini saya pernah baca berita tuh ya. Berita bahwa Akang ini menjadi anggota dewan termuda. Tahun berapa tuh? Tahun 2014 ya? Saya jadi anggota dewan itu di usia 21 tahun. Ngoranya? Itu di tahun 2014. 2014. Eta mujina nongkrong kan? Eta teh ceritanya kumaha umur 21 tahun gitu kan? Berarti itu baru lulus SMA 2 tahun meureun ya? Kita sudah kuliah. Oh, udah kuliah. Ngambil rehat. Ya, mau fokus politik dulu, alhamdulillah jadi. Lanjut lagi. Oh, eta maksud saya umur 21 tahun berpikir, "Oh, saya pengen jadi politisi nih." Eta maksudnya motivasinya apa saat itu? Jadi betul tuh kata peribahasa, kata orang tua, bahwasannya apa jadinya kita hari ini, apa jadinya kita besok adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya sejak kecil itu sudah terbiasa melihat politik praktis, kegiatan politik, gitu, lalu lalang politik, gitu. Jadi kebetulan keluarga, orang tua juga aktif di politik, mendukung salah satu partai, sehingga hal yang biasa dan saya sering lakukan itu, sehingga jadinya ke depan ya tadi terbiasa dengan politik, menyukai menggemari politik, dan tentu saja diniatkan untuk pengabdian. Karena di masa itu Kang, di masa itu paling jarang generasi muda berpikir untuk politik karena apatis tinggi saat itu 2014 kalau nggak salah. Jadi suatu fenomena yang luar biasa 10 tahun lalu berarti itu Kang ya? Kurang lebih 9 ya. 9 tahun lalu Akang berpikir udah saya terjun ke politik dengan semangat yang Akang punya saat itu kan? Iya, karena tadi saya sudah terbiasa dengan politik, niat pengabdian itu sudah tumbuh, sehingga saya bertekad ingin menjadi generasi yang turun tangan, tidak hanya menjadi generasi yang tunjuk tangan saja.
Sehingga kita berbuat, mengawal yang insya Allah ikhtiar kita, gagasan dan konsep yang kita punya itu bisa berkontribusi positif untuk pembangunan Kabupaten Bogor. Nah, ini saya mau spill sedikit, Kang. Betul. Dulu aku jadi anggota dewan, gajinya berapa? Ya, spill sedikit lah buat generasi muda supaya dorong ngati politik kadang-kadang sok didorong kuno nokos kari tuh generasi muda tuh. Ya cukup lah buat menghidupi satu keluarga. Subhanallah. Yang penting cukup lah, Kang. Berarti 2 periode, Kang. 2 periode. 2 periode 2019 nyalon lagi dan jadi 2019 ya. Dan jadi lagi. Saat itu Partai Gerindra. Partai Gerindra. Tapi saya pengen tahu sebenarnya jadi dewan di Kabupaten Bogor, ya kan? Mewakili masyarakat Kabupaten Bogor, konstituen misalkan ataupun yang lain lah. Seperti apa tantangannya? Yang pernah dialami oleh Akang selama menjabat? Ya, di periode pertama atau kedua? Di periode pertama dulu deh. Periode pertama itu tantangannya karena kita tadi usia masih belia, ya, sehingga banyak mungkin yang kemudian belum mempercayai gitu, karena kita belum punya track record. Artinya percaya itu kopi datang. Nah, kopi. Makasih Neng Kasep ya kan. Kopinya. siap. Jadi karena kita belum punya track record saat itu ya. Sehingga orang masih mungkin bertanya apakah mampu atau tidak, tapi itu semua terjawab dengan kita punya kontribusi, kita punya etos kerja, kita punya semangat, sehingga tadi itu terbukti di periode kedua. Suara saya itu naik di angka 9.000 kenaikannya. Nah, luar biasa. Dan itu menjadi kenaikan terbesar yang ada di pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Oh iya, saat itu ya? 20 berapa, Kang? Saya periode pertama 18.000 sekian. Periode kedua 26.000 sekian. Itu suara terbesar se-Indonesia. Wow. Untuk tingkat kabupaten, dan kenaikannya dari 18 ke 26 ya, itu kenaikan terbesar juga. 26 itu ya. Ya. Luar biasa. Jomplang kurang banyak, Akang di 19 kan? 18 kan? 18 periode pertama, keduanya 26. Itu membuktikan bahwasanya tadi kita punya semangat kerja, etos kerja, dan dedikasi, sehingga pemilih yang sudah memilih kita itu bertahan. Justru yang belum memilih tadinya akhirnya berpaling kepada Emris. Oh, luar biasa. Terbangunnya konstituen baru lah ibaratnya. Nah, Kang, untuk kedua bagaimana tantangannya? Tantangannya tentu saja mempertahankan lebih sulit daripada mencapai itu. Mantap. Jadi kualitas kerja kita, dedikasi kita yang sudah kita berikan dan buktikan harus terjaga minimal atau lebih baiknya ditingkatkan. Itu. Dan tentu saja tantangan selanjutnya bagaimana kita juga ada perbedaan di sana. Ketika periode pertama kita punya jabatan yang cukup strategis, periode kedua itu ya lebih minim gitu. Oh gitu. Ke potensinya. Sehingga tadi pembinaan kita ke konstituen juga jadi ada lebih kecil ya akhirnya, lebih kecil. Emang Akang dulu pernah jadi ketua komisi berarti ya? Saya itu 2014 langsung terpilih menjadi ketua praksi. Ketua praksi, kemudian beberapa kali menjadi pimpinan pansus. Lalu 2018 saya ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD. Ya, itu. Kemudian 2019 periode keduanya saya mendapatkan posisi ketua Bapemperda. Jadi saya di praksi sudah, di badan sudah, bahkan di pimpinan juga sudah. Alhamdulillah. Pernah di Banggar belum? Itu wakil ketua DPRD ex officio pimpinan Banggar. Nah, ini unik Kang. Ini kan masyarakat belum pada tahu nih terkait Banggar. Kalau Banggar itu kerjanya kayak gimana sih Kang? Ya kembali kepada fungsi dari
DPRD, tiga kan, satu budgeting, nah itu ada di Banggar terutama. Kemudian legislasi itu adanya terutamanya itu ada di Bapemperda, ya, saja controlling. Nah itu kita lakukan. Berarti kamu udah ketiga-tiganya masuk tuh ya? Secara pengalaman nih ya, secara pengalaman luar biasa. Sekarang berarti sudah masih aktif di Dewan? Saya sudah pasif. Udah pasif ya? Untuk Kabupaten Hijrah. Oh, di ke Nasdem. Kang, kalau hijrah ke Nasdem, ini unik nih. Kalau di Akang State, isunya itu 2 bulan, Kang. Apa itu? Isu apa? Saya sampai mantau itu. Terkait Akang akan pindah ke Nasdem dari Gerindra itu 2 bulan bergulir. Saya masih ingat itu. Berita-berita media mainstream memberitakan Rizky akan pindah ke Nasdem. Rizky akan pindah ke Nasdem. Ada lagi yang bilang pindah ke Demokrat dan segala rupa. Pertanyaannya, kunaon hijrah dari Gerindra pindah ke Nasdem gitu kan? Pasti kan ada value yang nggak masuk lah ke kita atau seperti apa tuh? Singkat cerita, ini saya berbicara tentang ruang pengabdian. Oke. Jadi menjadi anggota dewan itu tidak hanya sekedar menjadi dewan, tapi mengabdi menjadi dewan, jadi penyambung lidah dan hati masyarakat. Oke. Jadi saya bicara ini tentang ruang pengabdian. Dan bagi saya, ketika berbicara ruang pengabdian, maka tidak ada sedikit pun ruang negosiasi di sana. Jadi berangkatnya saya ke provinsi itu final bagi saya, bagi batin saya. Itu saya ingin melanjutkan pengabdian saya, mewakafkan diri saya untuk Kabupaten Bogor khususnya, yang hari ini bisa kita lanjutkan ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan yang menyediakan ruang pengabdian itu Partai Nasdem. Sambil ngopi boleh? Boleh. Kopi dulu Kang, diseruput dulu kopinya dah. Luar biasa. Woi. Arabica Garut nang ya mah. Arabica Bogor can asup. Aduh, lanjut lah Kang. Siap. Berarti intinya bukan fasilitas, ruang untuk mengabdi ke yang lebih besar. Konteksnya itu kan, pengabdian yang lebih besar dan luas itu Nasdem. Itu pertanyaan saya, yang nawarin Nasdem apa tiba-tiba akan masih di Gerindra terus Nasdem datang, Kang Rizky lah bareng kita aja lah ke provinsi lah seperti apa. Aduh. Ya itu hasil ikhtiar dan istihad. Subhanallah, mantap lah ya. Jadi intinya seperti itu ya. Bu, kalau isu-isunya mah lah jangan didengar lah, dengerin yang ini aja. kita semua hubungan baik-baik. Oh, hubungan baik-baik. Saya tahu maksudnya kemana. Iya. Ya, tidak ada ya. Saya juga dari yang sebelumnya juga berpisah dengan baik-baik. Dengan baik-baik ya Kang. Soft landing ya. Kan mendampingi selama 9 tahun itu beliau partai tersebut dengan Akang. Pastinya kan sudah menempel getih nate geus Garuda lah ibaratnya gitunya. Ya 9 tahun kebersamaan pasti ada yang kemudian mengkristal. Dan itu saya alami pula. Namun tadi final memang kita ingin jalan terbaik. Dan itu juga hasil istikharah, dan yang paling penting itu semua atas restu dan ridho ibu. Nah, itu yang utama, orang tua itu yang utama. Sehingga itu membulatkan tekad saya untuk melanjutkan pengabdian melalui Partai Nasdem di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Berarti kalau ngomongin Partai Nasdem paling jelas adalah emang Nasdem, posisi Nasdem saat ini udah ada kursi di DPR. Oh, kalau tingkat DPRD. nasional kami udah DPRD kabupaten sama provinsi. Kalau untuk kabupaten tentu saja di Bogor ya, itu memang belum. Pernah ada 14, 19, kemudian 19, 24 ini ada penurunan. Tapi saya meyakini tentu saja dengan keyakinan itu didasari dengan ikhtiar
dengan doa, insya Allah di 2024 ini minimal Nasdem itu 7 kursi. 7 kursi ya? Luar biasa. Untuk provinsi berapa kursi, Kang? 7 kursi, artinya begini, 1 provinsi, 1 RI, 5 kabupaten. 5 kabupaten. Itu minimal. Minimal. Targetnya tetap untuk menuju ke maksimal dijalankan terus ya, Kang? Ya, pasti kita akan terus berikhtiar, berdoa, karena saya pun meyakini akhir dari usaha terbaik kita adalah awal dari catat tangan Allah. Nah, luar biasa. Jadi terus aja itu ya. Benar-benar. Biarkan kemudian nanti Allah mencampurkan tangannya gitu kan, sehingga doa kita, ikhtiar kita diberi bonus. Apalagi udah ridho walidain ya. Wah, luar biasa. Nah, Kang, selanjutnya. Akang ini kan gak lama lah di DPRD Kabupaten, 9 tahun. 2 periode ya. 2 periode ya kan. 2 periode ini berjalan, pastinya banyak cerita kisah. Baik yang membekas di hati gitu ya, ataupun yang ya sih sudahlah lupakan gitu kan. Selama jadi dewan nih, yang paling sulit itu kan pastinya kalau daerah itu ngotak-ngatik perda lah ya, peraturan daerah dan segala rupa. Ada nggak tantangan seorang dewan untuk berargumentasi dalam menentukan perda, dan Akang posisinya seperti apa saat itu? Kalau tantangan tentu saja beragam, ya beragam. Karena saya fokus sebenarnya di Komisi 2. Leading sektornya itu tentang pertanian, peternakan, perikanan, kemudian pendapatan, PAD ya, Kang ya? PAD, BUMD dan seterusnya. Dan basic saya juga di pertanian, saya lulusan IPB, ya, angkatan 46, manajemen agribisnis. Jadi tantangan yang saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa mengangkat harkat, martabat, dan derajat para petani. Nah, itu memang perlu kerja ekstra, di mana petani harus mendapatkan pasar yang jelas, kemudian harga yang menguntungkan, sehingga mereka dapat tersenyum lepas di ending dia panen. Nah, cuman masalahnya adalah apakah ada regulasi yang pro petani saat ini di Kabupaten Bogor? Ya, itu ada Perda Ketahanan Pangan. Kemudian saya koordinator ya. Kemudian lahan pertanian abadi, kebetulan saya koordinatornya waktu menjadi wakil ketua DPRD. Jadi pada saat saya menjadi wakil ketua DPRD, saya manfaatkan itu semaksimal mungkin untuk peraturan itu pro kepada petani. Saat itu tantangan besarnya adalah mungkin realisasi di lapangan atau seperti apa? Ya, tantangannya adalah bagaimana mengaplikasikan pasal-pasal, ayat-ayat yang termaktub dalam perda itu di masyarakat. Berarti belum teraplikasikan, Kak? Menurut Akang? Ya, belum maksimal. Ini nih Dewan nih, ngambang terus deh tadi. Belum maksimal, kenyataannya emang belum Atau saya tambahkan, ya. Jangankan optimal, iya, maksimal saja belum. Karena itu kan kita kan sebagai legislator, ya legislasi, sedangkan eksekusinya itu ada di eksekutor. Ya. Sehingga tantangannya bagaimana keberpihakan anggaran itu kepada aturan tersebut. Nah, tambah lagi kan aturan itu akan juga ikut godok kan saat itu. Pada saat itu ya. Saya koordinator ya. Luar biasa. Nah, Kang, kembali ke politik nih. Kalau Partai Nasdem seperti apa kondisinya sekarang? Katanya nggak ada mahar? Ya, benar. Betul. Rupiah. 0 rupiah. Saya memastikan masuk dan mengabdi menjadi kader Partai Nasdem itu 0 rupiah. 0 rupiah tanpa mahar. Iya. Dan saya mengutip, saya punya pimpinan namanya Pak Saan Mustafa, beliau ketua DPW kami. Jadi tanpa mahar ini tujuannya adalah untuk menciptakan para pimpinan, para pejabat yang memiliki hati yang baik, ya, visi yang baik. Karena input yang baik
akan menghasilkan output yang baik dan outcome yang baik Betul, pula. betul. Jadi bagaimana ketika mencari inputan itu sudah caranya tidak baik, dapat dipastikan output dan outcome-nya pun tidak baik. Tidak baik. Cara-cara yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik, itu kata beliau. Nah Kang, satu lagi. Kan politik itu tidak lepas dari pendanaan. Betul nggak? Kos politik. Kos politik gitu kan. Kos politik, kadang ada juga yang bilang jadi anggota dewan tuh caleg itu kos politiknya besar dan segala rupa. Nah, untuk Akang sendiri nih ngomongin kos politik. Untuk jadi anggota DPR provinsi gede nggak sih kos politiknya? Jadi tentang kos politik ya. Makanya saya berharap orang yang masuk politik itu harus yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi kos politik yang hari ini saya jalani pun, saya gunakan pun sebenarnya reongan, gotong royong gitu? Dengan keluarga besar. Karena naiknya saya ke provinsi itu atas musyawarah. Kemudian bermufakatlah kita bersama-sama mendorong M. Rizky, keluarga besar gitu ya, mendorong M. Rizky untuk melanjutkan ke provinsi. Dan tadi yang pertanyaan awal itu tentang gaji itu, ya hampir 100%, hampir 100%. Saya nyatakan gaji saya itu ya untuk tadi pembinaan konstituen. Ya. Jadi jawaban yang menghidupkan itu ya alhamdulillah memang hidup keluarga saya, tapi di luar gaji itu. Justru gaji itu dipergunakan untuk membina konstituen. Betul. Nah Kang, kalau zaman Akang dulu DPRD, penghasilan itu kan dari mulai gaji tetap ya, siltap, kesehatan dan segala rupa ya Kang ya. Ada satu lagi. Jangan. Kalau pokir dulu pokir apa aspirasi dulu? Ya kalau bahasa itu sebenarnya kita kan reses ya. Kemudian di reses itu potongkanlah kita dengan konstituen. Konstituen kemudian menyampaikan apa yang hari ini diinginkan di lingkungannya, apa yang hari ini dibutuhkan. Kemudian kita catat dan itu kita perjuangkan di forum Banggar. Forum Banggar. Ya. Sehingga kita memastikan bahwasannya yang dibutuhkan masyarakat ini loh. Yang diinginkan masyarakat tuh ini. Nah, itu perjuangan tuh di situ. Di situ ya. Fight-nya tuh di situ. Fight-nya saat jadi pokir itu zaman Akang masih ada. Ya, dari hasil reses itu. Dari hasil reses. Kemudian kita perjuangkan yang alhamdulillah beberapa ruang kelas baru, kemudian juga irigasi untuk pertanian, kemudian tadi saya ingat waktu itu kita juga perjuangkan alokasi kenaikan gaji untuk penyuluh PIL-KB pada saat itu. PIL-KB juga ya waktu itu ya. Penyuluh PIL-KB. Bukan PIL-KB, apa namanya, pemberdayaan wanita itu. Iya. Nah, itu ada penyuluhnya. Saya lupa nama ini, ada penyuluh ini ya. Nah, itu berarti penyuluh pertanian. Berarti itu anggaran tidak dikelola oleh dewan dong? Enggak, langsung ke instansi masing-masing. Kan kita hanya mengajukan, memperjuangkan, menjaga, menyambung tadi lidah hati masyarakat. Mereka ingin apa, butuh apa, kita kawal, kita jaga. Kita fight lah di mimbar itu, di forum itu. Eksekusinya siapa? Eksekutif. Banyaknya yang berpikir bahwa pokir atau aspirasi itu dikelola sama dewan, ternyata enggak ya. Kita mah legislator ya kan ngelola anggaran kan gitu. Gitu. Itu kebuka lah hiji tah. Udah ada di coy-coy ya. Nah Kang, ke provinsi lewat Nasdem. Buat apa? Tadi. Selain bahasa klasik untuk mewakili masyarakat. Ada nggak yang diperjuangkan? Kan pastinya kalau dewan naik ke provinsi ada satu aturan yang dititipkan oleh masyarakat. Apa yang ingin diperjuangkan di sana? Yang diperjuangkan tentu saja bagaimana kita bisa mengabdi dengan lebih besar, artinya berkontribusi lebih banyak dan lebih besar. Betul itu. Dan di sisi lain juga saya tahulah ini maksud tujuannya. Jadi dari sisi pribadi sayanya, karena saya meyakini seorang politisi itu akan hidup dan berkembang ketika dia punya ambisi. Ya.
ya, bukan ambisius ya, ya beda punya itu, ambisi. punya ambisi. Dan itu salah satu ambisi saya tadi, saya ingin mengabdi, pengen lebih besar, berkontribusi lebih banyak, dan itu adanya di provinsi. Kalau di sini ya keterbatasannya banyak. Provinsi itu kalau sebagian masyarakat ya bahkan birokrat mengatakan provinsi itu kecil sekarang, tidak kewenangannya tidak seluas seperti kabupaten katanya. Menurut mereka ya, menurut mereka seperti itu. Makanya pas Kang Rizky bilang saya masuk lah jadi, dan bahkan spanduknya udah lihat provinsi kata saya, skupnya kecil tuh kan gitu, kewenangannya tipis tuh gitu kan. Tapi ternyata seperti apa sebenarnya Kang yang akan lihat nih untuk kedepannya akan jadi di provinsi nih kan? Jadi di provinsi pastinya kan anggaran-anggaran itu diputuskannya oleh teman-teman dengan Akang kan? Anggaran-anggaran tersebut arahnya akan kemana untuk Kabupaten Bogor? Gini, dengan saya naik ke jenjang ke provinsi, yang tadinya saya DPRD kan hanya dapil 4, skupnya hanya 6 kecamatan, hari ini 5 kecamatan ya. Jadi interaksi saya hari ini meluas. Yang tadinya 1 dapil jadi 6 dapil, yang tadinya 5 atau 6 kecamatan jadi 40 kecamatan. Ternyata PR kita banyak. PR kita banyak. Saya berinteraksi, berkomunikasi, bagaimana misalkan dari rekan-rekan petani masih membutuhkan banyak bantuan. Kemudian kepastian pasar juga masih sangat terkatung-katung. Iya, betul. Ya, kemudian dari kepastian harga juga. Apalagi ya, itu. Banyak broker kan. Terus misal dari guru-guru madrasah, guru-guru honor juga ternyata masih banyak yang butuh konsentrasi juga, perhatian dan anggaran. Itu insya Allah akan kita upayakan bersama-sama, berjibaku untuk terjawab ketika kita berada di ranah yang lebih luas tadi. Betul, Kang. Nanti kalau udah jadi Dewan Provinsi, amin, bakal segampang ini nggak ketemunya? Saya itu salah satu rahasia adanya peningkatan suara saya dari 18 ke 26 itu tadi ada kemudahan dalam berkomunikasi. Betul. Ya, jadi setiap hari Minggu itu saya selalu standby. Mantap nih. Di pendopo saya yang di Tegalwaru itu. Iya. Jadi tidak hanya reses, tapi hampir setiap minggu kalau tidak ada acara yang benar-benar tidak bisa diwakili gitu ya, itu akan standby saya di sana. Dan masyarakat, konstituen itu kumpul di sana, kita berkomunikasi ya tadi sambil minum kopi. Sambil ngeliwet dan seterusnya gitu. Sehingga kita tahu gitu. Iya, keluhan masyarakat apa sebenarnya. Dan saya pastikan kemudahan itu akan dapat diakses ketika saya sudah di provinsi. Dijamin mual hese kapan gina gitunya? Insya Allah. Luar biasa. Kang, berarti Akang kan nonaktif nih sekarang. Nonaktif sejak 2023 ya? Berarti ya? Baru 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu. Ngelihat dinamika Kabupaten Bogor nih gimana sekarang? Kan udah X nih, udah di luar pemerintahan gitu. Ngelihatnya di luar pemerintahan kayak gimana sih Kabupaten Bogor saat ini? Dinamika apa nih? Dinamika pembangunan, khususnya mungkin dinamika politik juga boleh tuh. Karena yang saya lihat kurangnya pengetahuan mungkin ya. Kurangnya pengetahuan pembangunan daerah atau seperti apa, sehingga yang saya lihat tidak semeriah bupati-bupati sebelumnya kondisi saat ini. Meriah itu dalam segala hal ya. Meriah juga dalam pembangunan, meriah juga dalam kontestasi cara berpikir dan segala rupa. Nah, Akang ngelihat ini sama nggak seperti saya seperti itu? Tadi berarti berangkat dari segi kepemimpinan. Kepemimpinan, ya? Jelas. Walaupun jangan disebutin lah orangnya. Bagi saya kepemimpinan itu adalah seni mengelola. Dan pengelolaan hari ini memang menurut saya banyak atau ada beberapa yang mesti kemudian dievaluasi. Gitu. Tapi ya saya meyakini rekan-rekan kita yang masih aktif itu bisa segera mengevaluasi sehingga tadi
pembangunan di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan baik dan hambatan-hambatan itu bisa dilalui. Lebih spesifik apa tuh Kang kira-kira? Yang masih kurangnya apa? Ya contohnya di pertanian saja lah. Yang bagaimana Kang lebih fokus dengan teman-teman di lapangan itu lebih banyak komunikasi dengan petani. Iya. Pastinya banyak koreksi itu pasti dari petani. Iya. Jadi PR-nya memang tidak hanya di pertanian. Luar biasa. Ya, misalkan dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, juga daya beli, ya beberapa kecamatan juga memang mesti di up tuh. Itu contoh misalkan ada penurunan indeks pembangunan manusia IPM misalkan di Kecamatan Nanggung pasca apa COVID-19 ya, pasca COVID itu kan ada penurunan tuh, baik dari segi daya belinya, kesehatan itu ada penurunan. Kita juga punya data, nanti kalau perlu juga bisa di share ya. Boleh. Terus di kecamatan yang lain juga, tapi kita lihat Nanggung deh. Ya, itu ada penurunan. Ada penurunan dan mestinya anggaran APBD hari ini dan yang akan datang itu harus bisa mendongkrak digit-digit IPM itu. Itu. Jadi IPM-nya rendah, walaupun sumber daya alamnya kita banyak, percuma nya Kang ya? Iya, jadi saran saya program kegiatan yang hari ini di-create, yang kemudian teranggarkan, janganlah copas, copy paste saja gitu, copy paste saja. Emang Kabupaten Bogor ada yang copas, Bang? Kang? Ya janganlah copas. Oh iya. Gitu. Jadi harus out of the box, artinya disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Kebutuhan. Harus ada nilai-nilai kreativitas tadi, out of the box tadi itu. Apa yang mesti kita lakukan ya? Jadi itu kan tidak terlepas dari hasil diskusi dan musyawarah tentunya. Gitu. Jadi jangan kalau copas formatnya aja nggak apa-apa. Kalau copas sama isinya juga jadi pertanyaan juga kita kan. Program copas sama isinya luar biasa. Oke, terakhir Kang. Siap. Ada guan kopi Bogor ya, asup ka urang, kopi Garut wae datang teh. Cibulau itu ada Cibulau. Ada Sukamakmur loh bae kopi. Sukamakmur ya. Terakhir nih Kang. Siap. Kabupaten Bogor 40 kecamatan. 40 kecamatan. Dengan permasalahan segala rupa yang ada di Kabupaten Bogor. Betul kan? Terus banyaknya anggaran provinsi itu selalu ditumpuk di Bandung. Gemuknya apa kota kabupaten? Iya, kota kabupaten Bandung lah sama Bandung Barat. Ke kita itu yang terlihat hanya pembangunan danau, cek kata masyarakat. Hanya pembangunan danau, yang lain tidak nampak gitu kan. Menurut Kang Rizky gimana? Apa yang akan dilakukan nanti saat menjadi anggota dewan? Iya. Tadi sebenarnya kan APBD ini adalah pertarungan alus. Ya. Menggiring APBD ini kan bagaimana kita bisa bernarasi dengan baik, menyampaikan, berargumentasi dengan berkualitas, sehingga anggaran itu, pertarungan tadi itu, perebutan anggaran itu bisa dimenangkan, tapi dengan halus ya, bukan dengan bentuk-bentukan gitu ya, dengan narasi. Dan setiap legislator itu tadi mesti punya narasi, mesti punya pemahaman akan hal yang dibutuhkan di dapilnya. Dan Bogor membutuhkan legislator yang ulung gitu, yang bisa berselancar di sana, sehingga tadi anggaran di APBD provinsi itu bisa ditarik untuk pembangunan di Kabupaten Bogor. Bukan berarti dewan atau legislator yang hari ini tidak ulung, tidak punya misi itu, sudah mungkin butuh legislator tambahan yang lebih cekatan, lebih mampu, sehingga tadi anggaran itu dapat dirasakan untuk pembangunan Kabupaten Bogor. Satu lagi deh terakhir. Satu lagi nih. Ini paling prinsipil nih. Komitmen Akang nih saya pengen tahu terkait money politik. Money politik itu salah. Itu jawabannya.
Aduh. Sah maksudnya sah kumaha gitu. Salah ya. Ya. Makanya dibutuhkan interaksi yang intensif. Frekuensi yang besar. Untuk mendapatkan suara dan kepercayaan yang besar dari masyarakat. Kuncinya silaturahmi. Kuncinya berdiskusi. Kuncinya bagaimana kita bisa menangkap dan merekam hati masyarakat tuh ingin apa. Dan tadi kebiasaan saya untuk terus menerus silaturahmi itu ya setiap hari Minggu itu tidak dihentikan. Bahkan ada hari-hari di mana saya turun langsung kepada rumah-rumah. Karena saya meyakini Tuhan itu bersemayam di gubuk si miskin. Iya, betul. Jadi kita turun mendengarkan aspirasi apa sih yang diperlukan, dibutuhkan, dan sekedar kita pribadi punya bantuan kita berikan. Insya Allah ketika di provinsi tadi kita bisa memberikan hal yang lebih besar untuk mereka. Luar biasa. Ini ajib ya. Cuman itu yang menarik. Tapi intinya Kang Rizky punya komitmen terkait money politik ya tidak juga ya. Arah bahwa kan gini Kang, orang berpikir kayak kemarin tuh Pak Romi ngeluarin statement di podcast sebelah. Iya kan? Dia bilang kalau pengen dapet 100.000 sebar amplop 150.000. Iya, sebar amplop 150.000. Kalau pengen dapat 50.000, sebar amplop 100.000 gitu kan. 100.000 amplop. Nah, ini jadi masyarakat akhirnya blank gitu kan. Apakah memang money politik itu bisa menentukan kemenangan sebenarnya? Kan tidak juga. Itu kurang ngopi aja. Kurang ngopi ke masyarakat. Kita kan turun ke masyarakat, banyaknya ngopi. Ngopi, benar. Kita hadir ke saung petani, kita ngopi. Kita turun ke rumah Bu EM, Bang Ugan, gitu. Benar. Kita ngopi. Kumpul masyarakat konstituen di pendopo kita ngopi. Benar. Ke kondangan kita ngopi. Tajiahan kita ngopi. Kesunatan kita ngopi. Ke mualimahan pernikahan kita ngopi. Luar biasa. Kebuludan kita ngopi. Berarti Akang mah politik kopi ya? Ya kurang ngopi aja. Kurang ngopi aja. Siap atur nuhun Kang. Udah datang di podcast kita, ya kan? Jangan kapok juga datang lagi nanti dengan pembahasan yang lebih menarik karena kita juga pengen ngobrol dengan Akang saat nanti udah jadi dewan, ngobrolin provinsi gitu kan. Amin. Terus jangan lupa juga buat tetap ada di berpihak dengan masyarakat. Insyaallah. Bareng-bareng ngebangun Kabupaten Bogor. Insyaallah doakan juga saya tetap istiqomah. Amin. Tapi jangan lupa juga nanti like ya. Oh pasti. Oh siap. Oke, sedulur selembur. Demikian podcast kita. Saya dan narasumber kami pamit. Cepot juga mau ikut pamit. Kopi atau saya Kang? Oh tayakan ya. Next time kita lanjut obrolan lagi. Kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk konten-konten menarik lainnya. Saya dan narasumber pamit, mangga Kang Rizky. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.